Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku.所需要因你的同在，有大能大力，允许我一切所求。不曾是我死了盼望的梦想，我所祷告祈求的你会拯救，匍匐在你脚前，全心来赞美，因你是主，是我生命的看顾。Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah sepanjang malam kita beristirahat di dalam tidur kita, pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, biarlah kita sejenak kita merenungkan good news, kabar baik yang akan memerdekakan kehidupan kita. Bertemu kembali di dalam program Good News Devotion untuk pagi hari ini. Saudara, saya ingin berbicara tentang betapa besarnya kasih Bapa di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus pada masa pelayanannya saat Ia hadir di bumi, Dia bukan memperkenalkan Tuhan sebagai Tuhan yang hanya maha besar, yang perkasa, yang luar biasa, yang penuh mujizat. Namun lebih banyak Tuhan memperkenalkan Tuhan penciptanya itu sebagai Bapa. Bukan hanya Bapa daripada Yesus, tapi Bapa daripada kita semua yang menjadi umatnya. Dan di dalam iman kita, kita mengetahui bahwa Bapa yang kita sembah bukan hanya sekedar Bapa seperti kebanyakan orang tua yang ada di bumi ini, tapi Dia adalah Bapa yang baik. Katakan amin. Syukurlah kita jika kita memiliki Tuhan yang juga adalah Bapa kita. Satu perumpamaan yang sangat terkenal yang Tuhan Yesus sampaikan pada saat Ia di bumi, yaitu tentang kisah anak yang hilang. Bagi saya sebenarnya lebih cocok jika perumpamaan itu dengan judul Bapa yang baik, karena di situ menunjukkan sosok Bapa yang luar biasa. Singkat cerita saja, kita semua mungkin sudah tahu bahwa ada seorang anak yang sulung dan anak yang bungsu, ada dua anak laki-lakinya. Kemudian anak yang sulung ini dia rajin bekerja, tidak pernah berbuat jahat kepada bapaknya, tidak pernah kurang ajar. Yang bungsu dia meminta kepada bapaknya untuk memberikan seluruh warisannya sebelum
bapaknya ini meninggal. Aku mau ambil semua bagianku, aku mau pergi. Akhirnya singkat cerita dia foya-foya dan dia jatuh miskin, kelaparan, dia bangkrut, dia jatuh. Dan kemudian dia berpikir untuk kenapa tidak aku kembali kepada bapakku. Akhirnya dia kembali kepada bapaknya. Dan ternyata saudara, sosok bapak yang digambarkan di situ, dia menunggu di depan pintu. Pada saat anak itu kembali, bapak itu menunggu di depan pintu. Saya percaya hampir tiap hari bapaknya itu menunggu di depan pintu. Dan pada saat anaknya itu muncul, sejak jauh bapaknya itu sudah melihatnya. Dan bapaknya berlari lebih dulu untuk mendapatkan anak itu. Bapaknya memeluk dia, bapaknya mencium dia. Tidak peduli betapa kotor, betapa baunya anak itu. Dia berkata kepada pelayan-pelayannya, taruh cincin, berikan jubah, taruh sepatunya. Identitasnya semuanya dikembalikan. Padahal anak ini anak yang mengecewakan, tapi tidak sedikit pun dari bibir seorang bapak itu mengatakan, makanya toh kamu ini kapok kan, sekarang tahu rasa, atau penghakiman atau mengungkit-ungkit. Tidak ada saudara. Yang ada adalah hanyalah kasih, penerimaan, dan seluruh statusnya dikembalikan, dan ia mengadakan pesta. Saudara, apapun keadaanmu, jangan pernah takut, karena Tuhan kita itu Bapa yang baik. Dia tidak pernah menolak, dia tidak pernah menghakimi, dia merindukan, dia menunggu depan pintu untuk menanti kita kembali. Setiap saat kita kembali, seluruh hak milik kita, seluruh yang harus kita terima, itu akan kembali untuk kita nikmati. Dan yang saya pelajari dari kisah ini, Bapa lebih mengutamakan hubungan. Anaknya yang jauh, dia tunggu, dia rindukan selalu. Saudara, Tuhan yang kita sembah bukan hanya sekedar Tuhan yang luar biasa dan berkuasa, tapi Dia adalah Bapa bagi kita. Jika seorang bapa di dunia mengerti tentang kebutuhan anaknya dan akan berusaha mencukupi kebutuhan anaknya, apalagi Dia Bapa yang sangat baik, sehingga apapun yang kita butuhkan di muka bumi ini tidak mungkin luput dari pemikiran dan pandangannya. Tangannya selalu ada untuk memberkati kita senantiasa. Amin. Percayalah, Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita, dan apa yang menjadi miliknya itu juga milik kita. Datanglah dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia-Nya, kata Ibrani. Maka kita akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Maka kita akan menerima semua yang menjadi milik kita, karena kita adalah anak. Engkau dan saya, kita adalah anak-anak dari Bapa yang baik. Amin. Biarlah sepanjang hari ini saudara bekerja dengan bersemangat, karena percayalah Bapamu memberkatimu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat pagi hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami tahu bahwa Engkau bukan hanya Tuhan yang berkuasa, tapi Engkau adalah Bapa yang baik bagiku. Tuhan, aku percaya sepanjang hari ini apapun yang aku kerjakan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan keberhasilan, Tuhan menyatakan kasih bagi kami setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Tuhan, kami terima anugerah-Mu, kami terima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. 匍匐在你脚前，全心来赞美。因你是主，是我生命的看顾。因你是主，是我生命的看顾。因你是主，是我生命的看顾。